A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhamminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd inna lakal ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, berbagai kenikmatan, berbagai karunia. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki yang terbesar. Selalu saya sampaikan bahwa hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita duduk setelah baca salat, kita bisa melaksanakan kajian ilmu yang mudah-mudahan ini sebagai pengabdian kita sebagai hamba Allah. Terima kasih para santri, anak muda yang semangat di pagi hari. Setiap pagi di kajian Ahad ini harus hadir. Mudah-mudahan ini adalah bagian mencari ilmunya kita, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditemani oleh beberapa warga untuk mengikuti kegiatan kajian ilmu di pagi hari. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, tidak bisa menghitungnya. Satu organ tubuh aja kalau kita renungkan begitu hebatnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita saja bisa bicara saja, itu kenikmatan yang terbesar. Kita bisa bernapas, kenikmatan yang terbesar. Makanya kebersyukuran kita sebagai hamba Allah itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita kembalikan lagi kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah. Alhamdulillah di pagi hari ini, kajian pagi hari Ahad, kita bisa hadir dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini adalah semoga Allah berikan ketenangan kepada kita semua, Allah berikan rahmat kepada kita semua, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat yang berkumpul di Masjid Baitur Rahim ini untuk senantiasa mendoakan kita semua. Dan nanti kelak di yaumil qiyamah, orang-orang yang hadir di setiap kajian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umat yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, kemarin kita menyampaikan bahwa di kajian pagi ini kita akan coba menggali ilmu terkait ibadah kurban. Jadi kurban ini salah satu ibadah yang luar biasa dari berbagai rangkaian ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Makanya hari ini akan saya sampaikan baik itu firman Allah ataupun nanti hadis Rasulullah yang menjelaskan terkait masalah ibadah kurban.
Yang pertama, kurban, pengertian kurban itu yang pertama ini adalah kurban ini dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu kita sudah bisa menjadi bahasa Indonesia yang sudah dipakai kurban ini ya. Dikorbankan ya. Jadi sudah kata bahasanya memang dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi kata-kata di bahasa Indonesia. Banyak yang kata-kata yang diadopsi dari bahasa Arab tapi bisa menjadi bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab itu qaruba yaqrubu kurban wa kurbanan wa qirabanan. Jadi dalam bahasa Arab itu disebutkan bahwa artinya adalah mendekat, pendekatan. Dan banyak di dalam Al-Quran dengan kata bahasa qoroba ya, qarib ya, dekat. Ketika wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau nanti siapa yang mau menanyakan di mana Allah, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Maka yang pertama berasal dari bahasa Arab ini, secara bahasa kurban ini adalah mendekat atau pendekatan. Adapun pengertian kurban menurut agama secara syar'i yaitu adalah usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada Allah, kepada penciptanya dengan cara penyembelihan hewan binatang ternak yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan dalam tujuannya mencari ridho Allah SWT. Jadi dalam kaidah fikih, adapun pengertian kurban itu adalah salah satu pendekatan tapi dengan cara kita ibadah udhiyah. Maka dalam bahasa fikih itu ada bab udhiyah, penyembelihan. Nah, salah satu adalah penyembelihan itu adalah kurban. Itu yang pertama perlu dipahami. Jadi ketika nanti ditanya apa definisi kurban, itu adalah salah satu usaha kita sebagai hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bentuk ibadahnya adalah dalam penyembelihan. Salat, baca Quran, zikir, berbagai ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi kalau bicara kurban harus ada binatang ternaknya, di mana binatang ternaknya pun tidak sembarangan. Tidak semua binatang yang ada di alam dunia ini bisa dikurbankan dalam bentuk ibadah kurban. Ya, makanya jenisnya nanti akan kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu kalimat yang luar biasa, di mana ketika Allah menyampaikan kepada kita semua dalam surat Al-Hajj ayat 37. Ini ayat sangat populer sebetulnya. Ayat populer di kalangan para ulama ketika menjelaskan terkait daging-daging kurban atau ibadah-ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini terkait ibadah kurban. Kata Allah, daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi hanya takwalah yang menjadikan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mengorbankan ibadahnya dalam bentuk daging-daging unta, hewan ternak dalam bentuk unta, bahwa kita menyembelih unta itu untuk mencapai keridhaan Allah ya, dan darahnya dari hewan tersebut, kata Allah, tidaklah akan mencapai keridhaan Allah. Yang mencapai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka ibadah kurban itu Al-Quran menjelaskan adalah sebagai ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka semua ibadah di dalam Al-Quran itu selalu dalam ujungnya itu bagaimana seseorang ini menjadi orang yang bertakwa. Puasa bisa menjadi orang bertakwa, saum, zikir. Pokoknya semua ibadah itu ujungnya kepada orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa inilah sebetulnya yang menjadikan kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun keturunannya siapa, ya, kastanya seperti apa, di mata Allah itu yang dilihat bahwa bagaimana seseorang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Al-Hujurat itu Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di mata Allah itu adalah di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu ibadah kurban ini, ujungnya dalam ibadah ini bagaimana kata Allah bahwa ketika kamu sembelih, yang nyampe sama Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi justru nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi target kita sebagai hamba Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini bahwa segala ibadah terkait masalah ibadah kurban itu semuanya adalah akan menjadi nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dilanjutkan, Allah menyampaikan ini adalah salah satu kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi kata Allah, demikian Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu bisa mengagungkan nama Allah. Jadi litukabbirullaha 'ala ma hadakum itu salah satu ibadah yang mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah ibadah kurban. Luar biasa. Ibadah kurban ini sebetulnya hajatnya kaum muslimin. Di bulan haji ini sebetulnya Adha ini adalah hari rayanya umat Islam seluruh dunia. Dan ini yang paling besar. Tapi kalau di kenyataan keseharian itu yang biasanya cutinya banyak adalah Idul Fitri ya. Karena memang ada Ramadan dan di situ ditetapkan di Indonesia itu ada cuti bersama sehingga ada program mudik. Sehingga wahnya itu Idul Fitri. Tapi pada saat ketika melihat Idul Adha itu sebetulnya ibadah yang luar biasa di bulan Zulhijjah ini. Ada ibadah haji ya, yang waktunya dan tempatnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, hadirin yang berbahagia. Jadi kalau ditanya pengertian kurban itu apa? Kurban itu adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan adanya ibadah kurban kata Allah adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah statusnya mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, hukum dan keutamaannya ibadah kurban. Kemarin pada saat ketika ada Juleha, juru sembelih halal, yang pertama materi itu disampaikan bahwa hukumnya kurban. Kalau yang hadir di situ banyak beberapa pemahaman terkait masalah kurban. Tapi pada prinsipnya yang masyhur para ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan. Bahasa kitanya sunnah tapi menuju ke wajib gitu ya. Dan ini kebanyakan kesepakatan ulama. Tapi ada sebagian pemahaman hukumnya itu adalah wajib bagi yang mampu. Jadi ketika Allah berikan keluasan rizki, lalu dia tidak berkurban, sebetulnya dia tidak mengikuti perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi Allah menyampaikan yang pertama yang perlu kita pahami, Rasulullah mengatakan bahwa kenapa sampai hukumnya wajib bagi orang yang mampu kalimatnya. Karena Rasulullah dalam hadisnya begini, man kana sa'atan, barang siapa yang memiliki keluasan rizki, falam yudoh, kata Rasulullah, lalu dia tidak menyembelih Al-Quran, tidak menyembelih kurban. Jadi dia orang kaya, orang yang mampu, diberikan keluasan rizki, lalu dia tidak berkurban, kata Rasulullah nih, fala yuqrabana musallana, janganlah kamu mendekati tempat sholatku. Artinya Rasulullah benci kepada orang kaya yang sudah mampu keluasan rizki tapi dia tidak mau berkurban. Nah itu kalimat. Yang tahu mampu tidaknya adalah kita. Yang tahu kita luas rizki ataupun tidak adalah kita semua. Kita percaya kepada hamba Allah ketika dia mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kurban, itu memang harus punya waktu, punya program di kurban ini, tidak dadakan. Jadi kalau bicara Idul Kurban ini bisa kita nabung 12 bulan. Jadi kalau setiap bulan kita nabung 300.000, tiap bulan 300.000, niatkan karena kita mampu untuk mencicil itu, sehingga pada saat waktunya kita bisa punya uang 3 juta lebih ya, sehingga kita bisa berkurban di waktu yang sudah ditetapkan pada tanggal Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13.
Nah, adapun keutamaan kurban, kita coba bacakan ya hadirin yang berbahagia. Ini hadisnya dalam Ibnu Majah ya. Ibnu Majah meriwayatkan an Aisyah ya, dari Aisyah. Jadi Aisyah ini istrinya Nabi yang paling muda, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabatnya Rasul, punya anak masih muda. Setelah Rasulullah meninggal, ditinggal oleh Khadijah, ditikahkanlah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Ma'amil ibnu Adam, kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan anak Adam pada hari yaumun nahar, pada waktunya ahli nahar. Jadi hari nahar itu Idul Adha. Ahabba ilallah, nah ini kalimatnya, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla min hiraqatid dam, selain daripada menyembelih kurban. Jadi kalimatnya hadirin berbahagia, sehingga di dalam hadis ini keutamaan kurban ini luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan bahwa ahabba ilallah. Jadi amal ahabba ilallah, sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah kurban. Jadi memang ibadah kurban ini Allah ini sangat mencintainya dan sangat suka. Bahkan Allah menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan ibadah berbagi, maka disitulah Allah melihat ada 3 orang yang tersenyum. Allah yang pertama tersenyum kepada hambanya, yang berbagi, yang ngasih juga dia tersenyum bahagia, yang dikasih pun dari hasil berbaginya tersenyum. Makanya ibadahnya sangat luar biasa yang namanya berbagi. Kalau kita sholat, yang senyum hanya Allah dan kita bahagia dengan sholat. Allah melihat seorang hambanya sholat senyum. Tetapi ketika ibadah berbagi ada tambahan orang yang senyum. Makanya pahalanya di dalam Al-Quran itu Allah bedakan. Ketika ibadah biasa, ketika ibadah berbagi, itu pahalanya berbeda. Dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan kalau kita satu melakukan kebaikan, maka akan 10 diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kejahatan, Allah balas 1 kejahatan. Kan kalimatnya begitu. Tetapi ketika bicara berbagi, 1 kebaikan Allah ganti dengan 700 kali. Bahkan dalam Al-Quran itu wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipatkan. Karena ibadah berbagi itu dalam bentuk ya kurban, salah satunya ibadah berbagi kepada sesama, pahalanya jauh lebih besar. Silakan buka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, ketika seseorang, permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah seperti 1 butir ada 7, dan dari 7 ada 100 ya, berarti 700 kali. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan tidak ada satu amalan ibadah daripada anak Adam yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika menyembelih kurban. Bahkan di dalam hadis ini wa innahu la yati yaumil qiyamah biquruniha. Dan Rasulullah mengatakan kurban itu nanti akan datang kepada orang-orang yang melakukan kurbannya pada yaumil qiyamah. Jadi nanti itu cerita Rasulullah mengatakan nanti akan datang di yaumil qiyamah itu tanduk-tanduknya ya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, darah kurban itu yang jatuh akan Allah sampaikan ke tanah kepada orang itu datang ya. Nah, makanya salah satu ibadah yang akan menolong pertolongan kita yang disebut syafaat itu adalah ibadah kurban. Kan contoh dalam hadis ini, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu sayati yaumil qiyamah, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, akan menolong kepada orang yang sedang membacanya. Itu hadis Rasulullah. Ternyata kurban pun begitu. Pada saat ketika seseorang diberikan keluasan rizki, lalu dia pada saat di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 melakukan ibadah kurban dengan menyembelih hewan yang sudah ditetapkan, maka itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada saat di hari kiamat maka akan menjadi
syafaat buat kita, akan menolong kepada orang yang berkurban. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam hadis ini bahwa terakhirnya oleh sebab itu berkurbanlah kalian dengan senang hati. Ya, itu hadisnya Rasulullah SAW. Yang berikutnya saya bacakan hadis Rasulullah SAW dari Zaid bin Arqam, bahwa para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, madhil adahi, Rasulullah apakah udhiyah itu? Ya. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah sunnah ayahku Ibrahim. Jadi kita sudah tahu ceritanya terkait masalah ibadah udhiyah ini. Ceritanya Nabi Ibrahim, seorang nabi yang sangat Allah sayangi. Jadi kalau para nabi yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, gelarnya Nabi Ibrahim itu di dalam Islam itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Jadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Rasulullah dalam hadisnya ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu ibadah kurban udhiyah itu? Maka Rasulullah jawab, itu adalah sunnah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilullah. Sehingga ujiannya itu sampai ketika Allah tidak kasih keturunan begitu lama, ketika dia sudah menikah yang kedua kepada Siti Hajar, sehingga Allah kasih keturunan Nabi Ismail, baru menginjak remaja yang dari kecil Allah sudah uji dengan harus disembelih, kan begitu. Ini sebetulnya kecemburuan Allah kepada Nabi Ibrahim dengan menguji apakah betul akan mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika sudah punya anak yang sudah lama dinanti-nanti, pada saat yang lucu-lucunya kata Allah, sembelih Ibrahim gitu ya. Tapi pada prinsipnya Allah itu adalah sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lulus. Pada saat ketika mau sembelih Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan domba kibas yang sangat besar. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwa apa yang akan diperoleh dari ibadah udhiyah itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Jawab Rasulullah bahwa setiap helai bulunya kita memperoleh kebaikan, coba bayangkan. Jadi makanya kalau ada bulu, kan bulu ini itu tanda bahwa ibadah kurban itu pahalanya luar biasa. Siapa yang bisa menghitung bulu-bulu domba, bulu-bulu kambing, bulu-bulu sapi, bulu-bulu lembu ya. Ya walaupun bulunya di sapi ataupun di kerbau itu kelihatan kecil-kecil ya atau tidak seperti di bulu domba, tapi ini menandakan Rasulullah bahwa setiap helai bulunya itu menjadi satu kebaikan. Makanya luar biasa ibadah kurban ini. Makanya barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, jangan sampai kita tidak ikut melaksanakan ibadah kurban ini. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa setiap helai domba kita, bulu-bulu kita itu adalah satu kebaikan ya. Jadi kalau ingin hitung, dihitung saking banyak lah pasti. Nah berikutnya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tadi yang saya katakan, man wajada sa'atan falam yudah fala yuqrabanna musallana. Ini hadis ini sangat keras kepada kita semua, menegur kepada orang-orang yang dilebihkan, yang dititipkan hartanya kepada hambanya, tapi dia tidak mau berbagi. Makanya alhamdulillah ya ayahanda kita Pak Haji Sam, setiap tahunnya dia kalau kurban itu luar biasa, banyak sekali yang dia sampaikan untuk kurban. Beliau kan orang kaya ya, makanya kalau nanti Allah hadirkan menjadi dititipkan harta, jangan sampai kita tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jadi itu hukumnya kurban begitu ya, dan keutamaan kurban. Hukumnya boleh sunnah muakkad. Kalau sunnah itu kan kita selalu menyampaikan barang siapa yang melakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa gitu ya. Nah bicara ke sunnah muakkadah, bicara wajib bagi orang yang mampu terkait ibadah kurban, ada satu hadis yang memang mengancam kepada kita semua. Kalau kita dalam keadaan sedang lapang, diberikan keluasan rizki, lalu tidak melaksanakan ibadah kurban, maka Rasulullah mengatakan, janganlah kamu dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga,
kita sampai ada konsumsi ya. Yang ketiga, tata cara kurban itu waktu penyembelihannya, hadirin yang berbahagia. Kalau sudah jadi ada ibadah itu yang ditetapkan waktunya dan ditetapkan waktunya dan tempatnya. Waktu di sini. Jadi kalau yang namanya ibadah kurban itu tidak bisa tidak dikerjakan di tanggal itu. Makanya alhamdulillah Rasulullah mengatakan bahwa waktu untuk melakukan ibadah kurban itu setelah Idul Id, setelah salat Id. Pernah ada cerita Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Abu Burdah pernah menyembelih pada saat di zaman Rasulullah itu sebelum kurban, sebelum Idul Adha. Jadi sebelum sholat itu nyembelih hewan kambing atau domba itu. Nah, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sembelihanku ini bisa disebut kurban? Rasulullah, bukan ya Abu Burda, kata Rasulullah, itu adalah masih kambingnya itu belum masuk pada waktu ibadah kurban. Ya kita sudah tahu lah, ini hanya cerita saja. Pada saat di zaman sahabat pun ada sahabat Rasulullah yang menyembelih mungkin supaya kurbannya itu dagingnya bisa dipasak untuk makan setelah Idul Adha, tapi tidak boleh. Itu kata Rasulullah hanya penyembelihan biasa menjadi sedekahnya kita, bukan ibadah kurban. Ibadah kurban itu waktunya itu setelah sholat Id, ya, lalu sampai pelaksanaannya sampai tanggal 12 Hijriah, 11-12 Hijriah. Adapun di kita besok ya di Idul Adha, mudah-mudahan tidak ada tidak ada perbedaan Idul Adhanya. Kalau berbeda ya untuk amannya kemarin ya sampai tanggal 11 saja ya, supaya tanggal 12 diabaikan, karena tanggal 12 kalau ada yang duluan berarti sudah beres gitu ya. Makanya tapi alhamdulillah kalau di DKM kita pada hari hanya. Besok Idul Adha itu kemungkinannya tanggal 17 Juni di hari Senin, dan tanggal 18-nya adalah cuti bersama, jadi bisa santai ya. Dan tanggal 19 baru masuk sekolah lagi. Jadi besok mah lumayan setelah Idul Adha bisa istirahat ya. Karena ada libur cutinya insyaallah ya. Jadi pada saat di tanggal 18 bisa melaksanakan makan sate-sate lah gitu ya. Jadi santai-santai di rumah, alhamdulillah ya. Bagusnya harusnya begitu ya, setelah setiap Idul Adha satu harinya cuti bersama. Ini alhamdulillah pemerintah sudah mulai begitu ya, mudah-mudahan tahun depan begitu juga. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau hari Selasa Idul Adha besoknya masuk kerja. Mudah-mudahan lah. Berikutnya, tadi hadisnya Bukhari. Rasulullah di dalam hadis yang sekarang juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ini sama, man dabaha qabla salatil falyu'id. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum Idul Adha, maka hendaklah yaitu adalah memulai, tidak sempurna. Nah, ini jadi tanggal 10 itu boleh dilaksanakan kegiatan Idul Kurban, penyembelihan udhiyah, tapi setelah selesai Idul Adha. Jadi sholat lalu khutbah, mendengarkan, setelah itu baru kita bisa melaksanakan penyembelihan. Adapun adab dan bacaan ketika menyembelih, ini sudah kalimat yang populer itu, hadisnya dalam riwayat Muslim itu adalah Bismillahi wallahu akbar. Jadi hadirin berbahagia, kalau kita sudah mau menyembelih nih, sudah pisau kita di lehernya kambing ataupun sapi ataupun ayam setiap penyembelihan, maka kita konsentrasi bahwa ketika menyembelih itu adalah sesuatu ibadah yang memang menjadi pahala kita. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah membaca untuk menyembelih itu, ini sudah populer adalah Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih atas nama Allah yang Maha Agung. Makanya di dalam dalam Al-Quran itu, sesembelihan yang tidak atas nama Allah itu haram hukumnya. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah, kata Allah. Diharamkan darah, diharamkan bangkai, diharamkan babi, dan diharamkan sesembelihan tanpa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang suka hati-hati membeli ayam pun selalu beli ayam hidup ya.
Takutnya ayam yang mati itu disembelihnya tidak memakai bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita husnudzon aja, berbaik sangka ketika seseorang jualan ayam, jualan sapi di pasar, bahwa ketika menyembelihnya itu bahwa dia memakai adab dan bacaan ketika menyembelih. Makanya kemarin luar biasa materi Juliha, juru sembelih halal, kemarin juga hadir, Pak Harto hadir, beberapa yang hadir, Pak Budi juga, Pak Ujang juga hadir, bahwa bagusnya bagaimana kita mengelola ketika kita menyembelih hewan kurban. Dalam hadis yang lain, karena ini adalah ibadah kurban, Rasulullah itu pernah membaca, yang kedua dalam hadisnya riwayat di sini Abu Dawud dari sahabatnya Rasulullah Jabir bin Abdullah. Ini saya sudah kumpulkan hadisnya dan hadisnya itu sahih, para ulama sudah sepakat. Rasulullah itu sebelum menyembelih itu membaca Bismillahi wallahu akbar. Hada anni wa amalam yudah min ummati. Nah ini yang menjadi, sebetulnya ini semua ulama sudah mengakui hadis ini. Sehingga kita bisa memberikan gambaran bahwa ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban pun Rasulullah mengatakan dengan nama Allah Maha Agung, Maha Besar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak kurban. Nah, luar biasa Rasulullah. Ini kan jadi boleh ya membacakan seperti itu. Jadi kurban itu boleh dari aku dan boleh dari untuk umatku, ya. Dalam hadis yang lain ini disampaikan, sebetulnya yang paling sederhananya Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berikutnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Rasulullah pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hada ani wa anna man la yudah min ummati. Oh, yang tadi ya. Nah, ada yang berikutnya Bismillahi Allahu taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi Rasulullah pernah membacakan ketika sedang menyembelih hewan kurban itu bahwa dengan nama Allah yang Maha Agung, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad kurban ini. Makanya mengatasnamakan ibadah kurban itu silahkan dari pribadinya, silahkan dari keluarganya, itu diperbolehkan. Yang jelas ibu bapak yang kami hormati, ibadah kurban itu tidak akan pernah tergantikan siapa mereka yang berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sudah tahu ya siapa yang kurban ini, tapi kita secara adab dan ketika kita menyembelih pembacaannya. Nah, makanya kemarin dalam Juliha itu, juru sembelih halal, diharapkan ketika sudah pada saat sapi atau kambing sudah dirubuhkan, jangan ada aktivitas yang lain. Kalau bisa bacaan-bacaan seperti ini kurban dari siapa-siapanya itu sebelum sapi itu dijatuhkan, karena kasihan. Jadi sebelum dijatuhkan diomongin dulu ini kurban dari 7 orang, siapa 1, 2, 3, ataupun pada saat baru kita rubuhkan, lalu kita langsung eksekusi untuk penyembelihan hewan. Karena kasihan ya, kelamaan ketika ditali, diikat dan seterusnya. Nah ini yang harus kita sikapi. Kemarin para panitia kurban di kita, insya Allah sudah memahaminya. Mudah-mudahan kemarin dari materi itu luar biasa. Jadi hadirin yang berbahagia, itulah bacaan yang sebetulnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi para santri kalau mau nyembelih ayam pun sama, ketika sudah dipegang lehernya dengan pisau yang tajam, jangan menyakitinya. Pada saat mau nyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Nah itu adalah adab dan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun binatang yang diperuntukkan kurban, Rasulullah mengatakan 1 ekor kambing untuk seseorang bersama ahli rumahnya. Jadi kalau ada 1 kambing di keluarga, boleh itu menjadi 1 ahlinya. Jadi bisa menyampaikan kepada panitia, ini kurban dari keluarganya Pak Budi, kurban dari keluarganya Pak RT Syahrudin. Itu boleh, cukup. Adapun kemarin terkait pemahaman bahwa ada kurban, ada orang-orang yang sudah meninggal, kemarin disampaikan itu memang pemahaman yang biasa ada ditemukan di masyarakat kita. Jadi sebetulnya yang di kalimat itu karena Rasulullah mengatakan yang namanya sedekah, kan kurban ini sedekah.
itu pahalanya bisa sampai kepada orang tua kita. Makanya dikiaskan bahwa ibadah kurban juga adalah sedekah. Makanya ada beberapa pemahaman yang diperbolehkan ketika mengatasnamakan sedekah kurban itu atas nama orang yang sudah meninggal. Kan begitu ya. Makanya suka ada atas nama almarhum dan seterusnya. Ini perbedaan pemahaman yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi yang jelas kurban ini adalah ibadah bagi orang yang mampu dalam melaksanakan ibadah kurban. Ada orang tua atas nama anak kecil yang baru lahir atau anak kecil yang masih SD, kadang di sekolahnya dituntut diminta oleh pihak sekolah untuk berkurban. Pada saat di sekolahnya atas nama anaknya, nah itu diperbolehkan. Yang jelas Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan siapa mereka yang berkurban dalam ibadah kurban. Jadi tekudu inilah, insya Allah Allah pasti tahu. Pasti ayah ibunya yang punya duit ya. Nah itu cuma hanya sebagai bagian daripada bahwa anak supaya belajar pembelajaran kurban, tarbiyatul kurban. Yang kedua, 1 ekor lembu. Boleh untuk ahlinya ya. Kalau mampu 1 keluarga 1 sapi. Kalau 1 keluarga 2 sapi, 3 sapi, 2 kambing itu diperbolehkan kalau lebih. Tapi ada batasan yang memang sebetulnya supaya maksimal. Jadi kalau sapi boleh nggak oleh 10 orang, kan kalimatnya begitu ya. Nah itu sebetulnya bahasa-bahasa itu ketika bicara kita sapi dalam 1 keluarga, Allah akan hadirkan pahala untuk 1 keluarga. Kan bisa aja suami istri anaknya 5, ada anaknya 6, ya ada 8, ternyata patungan, ayo kita beli sapi. Lalu 1 keluarga atas nama keluarga solihin. Nah silakan. Yang jelas Allah tahu siapa mereka yang berkurban kepada Allah SWT. Kalau seekor unta itu boleh ditanggung sampai 10 orang ya. Dan ini jarang lah di Indonesia karena untanya susah ya. Kalau di Mekah itu unta memang menjadi menjadi hewan kurban ya. Nah, adapun lembu, jenis lembu itu yang diperbolehkan, ini adalah kesepakatan para ulama. Yang penting lembu itu adalah binatang yang biasa yang biasa disembelih. Kan jarang lihat kurban kuda ya Pak Budi ya. Nah, tapi kan hewan kuda itu kalau di mana di satu daerah itu bisa menjadi makanan kuda itu ya. Bahkan kuda itu disembelih menjadi dagingnya mahal ya, daging kuda. Tapi termasuk lembu tidak. Sebetulnya kuda ini kan termasuk binatang pekerja. Sebenarnya semua juga pekerja ya. Kalau di kampung kerbau, sapi juga suka diinikan ya. Pada prinsipnya lembu, jenis lembu, di mana ketika pada satu daerah itu memang menjadi makanan. Dulu kita pernah kerbau ya Pak Ujang ya, kerbau beberapa tahun karena ingin mencoba ya, silakan diperbolehkan. Ya. Jadi itu, di BKP ini maka untuk supaya mendapatkan 1 ekor sapi itu maka 7 orang ya. Patungan. Tapi kalau 5 orang beli sapi boleh, 3 orang beli sapi boleh, 1 orang pun beli sapi boleh. Bahkan para pejabat ya, Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota biasanya menyerahkan hewan kurban dia dengan sapi yang besar ya. Tuh ya. Jadi menyembelih kurban itu sekali lagi boleh sapi. Nah, adapun persyaratan daripada binatang kurban ini hati-hati hadirin ya Pak Ujang. Nah, ada kelompoknya untuk membeli sapi, saya juga sama, nanti ada yang lain. Itu harus betul-betul diperhatikan dalam masalah hewan kurbannya. Yang pertama yang harus dilihat itu tidak cacat lah kalimat. Rusak matanya, buta, juling ya. Juling sebelah. Nah, keduanya itu hati-hati. Tapi insya Allah para penjual hewan kurban sudah tahu sebetulnya bagaimana hewan yang harus dijadikan sebagai hewan kurban. Bahkan di dalam waktunya pun itu ditetapkan ya. Jadi domba harus sudah 6 bulan minimal atau sampai 1 tahun sampai giginya punglak itu istilahnya ya sudah memenuhi lah, sudah layak untuk disembelih ya. Kalau sapi adalah 2 tahun ya. Makanya insya Allah para penjual kurban, hewan kurban itu sudah tahu. Yang kedua,
awas satu tuh tidak terlalu kurus. Jadi hewannya jangan sampai ceking ya, tak bergaji, tak bersumsum. Waduh, gitu ya. Ini kalau jenis hewan itu, kalau saya orang termasuk jenis hewan yang terbaik ya. Nah, gitu ya Bu Haji ya. Karena gemuk saya. Jadi yang kurus itu jangan ya. Memang bisa murah, tapi nggak boleh sampai kita berkurban. Lalu sakit, pincang, putus telinga, patah tanduk. Pokoknya prinsipnya ini hadisnya ada hadirin. Dalam hadis riwayat Ahmad ya, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, banyak sekali. Rasulullah mengatakan, Nabi SAW di antara kami bersabda 4 macam yang tidak boleh pada binatang kurban. Nah, pertama, 1 buta. Yang kedua, sakit, nyata sakitnya, pincang, nyata pincangnya kata Rasulullah. Tua yang tidak punya sumsum, ya, artinya bahwa hewannya harus gemuk lah. Jangan kurus, jangan letik. Ya, kadang saya lihat di kambing ya banyak yang jenis kambing itu yang sebetulnya dia sudah cukup umur tapi badannya tidak gede, tapi karena memang sesuai kemampuan tidak apa-apa lah. Yang penting ada dagingnya. Ya. Payana kemarin saya lihat video dari Payana ya, Payana kambing dari Sukabumi pada gelede ya. Cuma dari Sukabumi ke sininya jauh. Pada prinsipnya hewan kurban yang kita ini tuh harus betul-betul tadi ya, tidak cacat dan gemuk kalau bisa. Bukan kalau bisa, harus gemuk. Yang ketiga, ini kambing itu berumur 1 tahun, masuk tahun kedua. Nah, ini yang tanggung jawab penjual sebetulnya ya. Kalau lembu berumur 2 tahun masuk ketiga. Kalau unta berumur 5 tahun. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya riwayat Muslim, Rasulullah berkatakan, janganlah kalian menyembelih untuk kurban itu melainkan yang musinah, telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapati, maka boleh kalian menyembelih yang berumur 1 tahun dari kambing. Jadi kalau tidak ditemui boleh. Ya, ini kan yang bagusnya 1 tahun ke atas, tapi kalau tidak ada yang ditemui boleh untuk di bawah 1 tahun, tapi kita usahakan. Nah, berikutnya hadirin yang berbahagia, pembagian daging udhiyah. Jadi ini nih, pembagian daging perlu dipahami oleh panitia DKM dan perlu dipahami oleh yang pengurban. Ya. Jadi pembagian udhiyah ini diterangkan oleh Ibnu Abbas sebagai syarahnya menerangkan sifatnya Nabi Rasulullah SAW, begini kalimatnya. Wa yut'imu ahlil bait sulusa. Kata, dan beliau Rasulullah memberikan makan untuk ahli baitnya itu 1/3. Jadi kalau menyembelih kambing, maka yang sebagai ahli baitnya berhak untuk 1/3 maksimal. 1/3 dari daging yang disembelih. Jadi maksudnya hewan kurbannya keseluruhan. Ini panitia harus jangan sampai melebihi 1/3. Kalau kurang boleh. Nah, biasanya kalau kambing di BKP ini suka dikasih paha ya, 1 paha belakang. Ya masih jauh lah ke 1/3-nya, boleh. Yang kedua, memberi makan ini nih, wayutimu fuqara jironiyah as-sulus. Ini yang sebetulnya harus disampaikan oleh para ulama, bahwa daripada yang 1/3 tadi buat ahli baitnya, 1/3-nya adalah bagi tetangga yang memang membutuhkan, yang gak kurban lah bahasanya. Jadi tetangga yang gak kurban maka berhak untuk mendapatkan daging kurban. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, ibu bapak, kalau kita mau kurban di lingkungan kita, perhatikan tetangga kita masih banyak yang kurban gak? Masih banyak yang tidak kurban gak? Jangan sampai kita kurban di kampung kita hidup sendiri di BKP ini masih membutuhkan daging itu. Cerita saja gitu ya. Ke tetangga, Solihin ngomong, saya kemarin kurban di Ciamis. Cek tetangga teh meni di Ciamis cenanya abdi ge hoyong kene kurban teh dagingna itu. Ini sudah dijelaskan oleh dalam syarahnya di situ. Rasulullah mengatakan bahwa tetangga punya. Makanya tetangganya itu kalimatnya begini. Tetangga yang tidak kurban berhak mendapatkan daging kurban.
dari orang yang menyembelih di situ. Makanya bagi para agniya itu biasanya dia kurban dalam satu keluarga dua, ya satunya di kampung, satunya di daerahnya, itu mah enggak. Tapi kalau bicara di BCC, bicara di Taman di Bukit Cimanggu dan seterusnya, itu sudah banyak yang nggak butuh, betul ya Pak Ujang? Bahkan kita bisa mengajukan proposal untuk daging kurban di BCC. Ya, jadi sudah. Dan karena kata Rasulullah, nih kalimat yang terakhir. Yang ketiga mustahiknya itu wa tasaddaqu ala su'alil bisulus, dan sepertiganya lagi disedekahkan pada peminta. Jadi di luar itu. Makanya di BKP itu setelah mendapatkan kupon yang di dalam sebagai tetangga ya Pak Ujang, ada yang sekitar dibagi, betul ya? Nah, itu ini sudah betul secara kaidah agama. Jadi kalau nanti kurban, hati-hati panitia nih kasih buat ahli baitnya sepertiganya, maka nanti akan ada rapat pengurban ya, diundang oleh DKM. Salah satu pembicaraannya adalah bagaimana sepertiga itu yang harus dibagikan kepada pengurban. Nah, kita harus sepakat insya Allah ya. Jadi kalau mustahiknya itu seperti itu, pembagian daging udhiyah ya. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui bahwa yang larangan-larangan banyaklah ya. Pertama, jangan sampai menjadi upah. Jadi daging udhiyah itu tidak boleh diberikan sebagai upah. Adapun panitia yang pakai kalung panitia, Pak RT, nanti setelahnya dapat satu lagi kresek, itu sebetulnya bukan upah, tapi itu adalah bagian pembagian kurban dari panitia. Bagi panitia yang mengikuti itu lebih. Kan kalau membagikan boleh kasih satu, boleh kasih tiga, boleh kasih dua. Nah, yang memberikan kontribusinya biasanya dibagi dua di kita itu bukan upah sebetulnya, karena Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus kurban-kurban. Jadi saya dianggap tukang ngurus kurban nih, dan supaya saya bagikan dagingnya, kulitnya dan pelananya kepada fakir miskin, dan tidak boleh memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya. Tapi kalimat menyembelih, nah, saya sebagai petugas sembelih juga tidak boleh dikasih upah ya. Insya Allah niatnya adalah untuk untuk kebaikan kita dalam berkurban. Larangan menjual daging. Nah, orang yang akan berkurban dilarang pertama memotong kuku rambut dan kukunya. Jadi kalau yang nanti nih Pak Ujang yang mau berkurban, ada hadis riwayat Muslim, perintahnya adalah kata Rasulullah dilarang memotong rambut dan kukunya. Walaupun pemahaman kedua diperbolehkan. Ya, kalau keumpama dalam kaidah memotong rambut, memotong kuku karena kesehatan itu diperbolehkan. Tapi ada hadis yang memerintahkan itu. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah SAW apabila kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah tanggal 1 di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah menahan rambut dan kukunya. Tapi perbedaan ini ada, boleh ya. Ternyata pada saat tanggal 1 rambutnya jabrik gitu ya, betah, kotor, boleh lah. Itu pemahaman yang kedua. Ya, pokoknya jangan sampai kita berdebat karena perbedaan pemahaman sehingga kita putus silaturahim. Pada prinsipnya, hadis Rasulullah mengatakan tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh memotong rambutnya pada saat sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai termasuk kepada penyembelihan. Adapun perbedaan-perbedaan dalam masalah ini, ya ini sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi yang jelas di dalam kegiatan Idul Kurban itu perbedaannya tidak terlalu banyak. Semuanya sudah diakomodir oleh tadi yang saya sampaikan. Demikian bisa disampaikan pada kesempatan hari ini karena sudah datang konsumsinya. Kita bareng-bareng nanti kita berkolaborasi ya. Nah, mudah-mudahan di pagi hari ini keberkahan kita makan bersama walaupun hanya gorengan ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang perlu dipertanyakan mengenai kurban sebelum ini, karena ini mengenai kurban supaya takut ada yang perlu ditanyakan. Ada yang mau nanya masalah kurban? Oh ya. Ibadah dalam bab udhiyah dalam Islam itu ada dua. ada udhiyah itu adalah penyembelihan itu, di dalam Islam itu ada akikah dan ada kurban. Semuanya punya waktu diperintahkan untuk
akikah. Akikah itu dasar daripada perintah akikah itu adalah mengkhabarkan, mengabarkan seseorang yang mampu untuk menyembelih hewan hewan akikah, untuk mengabarkan kepada saudara dan tetangga kita bahwa kita bersyukur mendapatkan anugerah, kenikmatan yang terbesar adalah diberikan lahir. Makanya Rasulullah mencontohkan di dalam kenyataan dalam hadis itu, Rasulullah ketika Hasan Hussein ketika lahir itu pada hari ke-7 Rasulullah menyembelih hewan hewan akikah. Dan ini adalah sebetulnya esensi dalam hadis itu mengkhabarkan, ngasih tahu, ya. Tetapi ada hadis yang lain menguraikan bahwa ketika tidak bisa hari ke-7 maka kelipatannya. Makanya ada orang yang akikah itu di usia 14 hari, setelah 14 hari kadang menjadi 40 hari. Ini sebetulnya perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan karena sudah terjadi. Tetapi kalau melihat contoh Rasulullah pada saat ketika lahirnya Hasan Hussein di hari ke-7, maka terjadilah penyembelihan akikah. Satu laki-laki boleh 2 domba, kalau tidak mampu 1 domba, kalau untuk perempuan adalah 1. Adapun mustahik daripada akikah itu adalah tetangga dan fakir miskin, tetangga dan fakir miskin. Ya mencit akikah tetangga tadi bere, aduh ya. Cenah itu akikah, makanya suka dibarengin dengan menu yang lain, itu diperbolehkan. Karena memberikan sedekah kepada tetangga untuk membahagiakan. Menyembelih hewan akikahnya sebagai manutnya kita kepada Rasulullah SAW. Jadi begitu. Nah, kalau kurban ya udah jelas. Tadi mustahiknya sepertiga ini. Kalau akikah ya sebetulnya syukur kita kepada Allah, tasyakur ya. Menyembelih hewan itu yang mampu. Tapi kalau yang tidak mampu tidak akikah juga tidak apa-apa. Cuma berkembang masalah fikih mengenai akikah itu. Apabila pada saat kita lahir lalu tidak diakikahkan oleh orang tua, maka anaknya itu suka mengakikahkan sendiri ya di masa-masa yang sudah mampu. Ya ini kan perbedaan yang perlu kita sikapi dengan sikap terbaik. Yang jelas pemahaman akikah esensi yang tidak pernah ada perdebatan, sepakat yang mampu ketika mau akikah maka sembelihlah di hari ke-7 supaya mengkhabarkan kepada tetangga, mengkhabarkan kepada saudara yang lainnya bahwa kita rasa syukur kita untuk menyembelih hewan akikah di hari ke-7. Kan kelihatan masih kena mungil ya, bayi gitu. Nah ini, maka saya untuk menengahi berbagai pemahaman yang berbeda, anak tiga-tiganya saya hari ke-7 pada saat istri saya hamil, maka di hamil pertama bulan pertama saya sudah menabung untuk akikah gitu. Itu Pak Ujah. Jadi berbedanya begitu. Akikah itu esensi syukur kita kepada Allah dalam bentuk karena Allah kasih anak, makanya menyembelihlah seperti itu. Kalau kurban adalah memang keluasan rezeki di hari yang Idul Adha dan waktunya sudah ditetapkan tanggal 10 sampai 12. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Budi, enggak? Oh boleh. Jadi gini, kalau akikah itu mbena betina atau jadi gini, kalau mengenai udhiyah itu Pak, konsepnya sama. Ibadah udhiyah itu harus besar, gemuk, cakep dan seterusnya. Tapi pada saat ketika umurnya tidak memenuhi juga boleh. Ketika mampunya kita beli yang kambing betina juga boleh. Jadi tidak harus. Tapi kalau kita mampu untuk memberikan yang terbaik, ya belilah domba yang 3,5 juta, 4 juta gitu ya. Nah begitu Pak Budi. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya udhiyah itu ya tergantung kemampuan kita. Tergantung kemampuan kita. Kalau kemampuan kita beli dombanya yang kadang belum 2 tahun, belum 1 tahun, terus yang kedua juga adanya betina. Bahkan ketika laki-laki itu harus 2, ternyata kita mampunya 1, nggak apa-apa. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya. Dalam hadisnya terkait masalah akikah. Saya ada materi akikah dan lengkap dalilnya. Insya Allah nanti kalau suatu waktu kita akan bahas terkait masalah akikah. Tapi saya sudah baca akikah itu sama ibadahnya udhiyah tapi berbeda konteksnya. Itu adalah dengan ibadah kurban. Ada lagi? Terakhir sudah cukup ya. Insya Allah apa yang saya jelaskan terkait masalah akikah ini, kurban ini, insya Allah sudah jelas dan kita tiap tahun materi ini selalu disampaikan. Dan kita pun sebagai panitia dari DKM insya Allah sudah memahami apa yang diperintahkan terkait masalah kurban ini.
Tapi insya Allah Pak Ujang, nanti yang kelompok Pak Ujang, kelompoknya Bu Haji kebetulan dengan saya, nanti akan diundang harus datang nanti Mas, supaya nanti kita mensepakati sesuai dengan syariah, sesuai dengan agama, bahwa kita pembagiannya sepertiganya seperti apa, lalu nanti pada pelaksanaan di DKM kita serahkan kepada panitia juga untuk supaya benar. Demikian yang bisa disampaikan. Permohonan maaf dari saya kalau ada yang salah, itu adalah dari saya pribadi. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memaafkan dosa saya, kesalahan saya, kehilapan saya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.